Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kali ini ada yang tidak masuk? Ada? Satu? Ya, kenapa? Izin ya. Berarti kalian semua yang berada di sini sehat ya? Alhamdulillah sehat semua. Hari ini kita pembelajaran luring. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas bab 3 yaitu tentang tenaga kerja. Adapun kalian belajar tenaga kerja ini adalah materi umum, materi yang secara umum kalian sering mendengar, Pak. Mendengar, jadi ini karena materi umum. Kemudian tujuan pembelajaran apa? Yang pertama, kalian mampu menjelaskan apa sih yang muncul dalam masalah tenaga kerja. Yang kedua, tujuan pembelajarannya, kalian mampu menjelaskan sistem bagaimana pengupahan di Indonesia. Kemudian yang ketiga, mampu menjelaskan macam-macam pengangguran yang ada di Indonesia. Nah, sekarang yang pertama yaitu kalian mampu menjelaskan apa sih tenaga kerja. Coba diberi tenaga kerja. Coba tenaga kerja adalah merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Sekarang pertanyaan saya, usia kerja itu berapa, Mas? Usia kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun sampai dengan 64 tahun. Jadi yang dinamakan tenaga kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya sendiri juga untuk memenuhi kebutuhannya di masyarakat. Maksudnya selain untuk dia punya penghasilan untuk bisa menghidupi dirinya sendiri, juga bekerja di perusahaan menghasilkan barang yang dan jasa untuk kebutuhan masyarakat. Maksudnya seperti itu. Kemudian kategori berikutnya, penduduk tergolong tenaga kerja jika penduduk tersebut telah memasuki usia kerja. Tadi sudah saya sampaikan. Batas usia yang berlaku di Indonesia kategori bekerja adalah usia 15 tahun sampai dengan 64 tahun. Nah, berikutnya, apa sih yang dimaksud dengan angkatan kerja? Di sini menurut Sumitra Jaya Hadikusumo bahwa definisi angkatan kerja yaitu jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau yang sedang mencari kesempatan untuk melakukan pekerjaan. Jadi yang dimaksud angkatan kerja itu bisa jadi sumber daya manusia. Contohnya sumber daya manusia ya semua penduduk Indonesia yang masuk usia kerja itu namanya angkatan kerja. Bisa juga dilanjut sumber daya manusia. Kemudian next. Kesempatan kerja. Kesempatan kerja merupakan hubungan antara kerja dengan kemampuan menyerap tenaga kerja. Jadi yang dikategorikan kesempatan kerja itu adalah jumlah pencari kerja dengan lowongan pekerjaan. Itu namanya kesempatan kerja. Bisa jadi di sini dijelaskan dalam ilmu ekonomi. Kesempatan kerja berarti peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan, dan bakatnya masing-masing. Ini adalah pengertian dari kesempatan kerja. Next, berikutnya adalah kesempatan kerja atau demand for labor, suatu keadaan yang menggambarkan ketersediaan
pekerjaan lapangan kerja yang diisi oleh pencari kerja. Nah, dari penjelasan tadi, mulai dari ketenaga kerja, kesempatan kerja, angkatan kerja, ya, itu ada permasalahan apa tidak sebelum kita next ke jenis-jenis tenaga kerja? Belum, lanjut ya, next ya. Jenis-jenis tenaga kerja. Tenaga kerja nanti dibagi menjadi 3, tenaga kerja terdidik atau ahli atau mahir, tenaga kerja terlatih, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Nah, sekarang saya bertanya pada kalian, coba Mas Ujung sana, apa sih yang dimaksud dengan tenaga terdidik atau tenaga ahli? Pengertiannya dulu terus beri contohnya. Kan kalian setiap hari mungkin dalam kehidupan sehari-hari pernah mendengar tenaga ahli, tenaga terdidik. Lah itu pengertiannya apa ya tenaga kerja terdidik, tenaga ahli? Ada yang bisa? Masnya yang lain? Ya, yang keras. Tenaga kerja terdidik merupakan tenaga kerja yang mendapatkan suatu keahlian atau kemampuan pada suatu bidang melalui sekolah atau pendidikan. Pendidikan formal maupun non formal. Contohnya, tenaga kerja terdidik adalah pengacara, insinyur, sarjana ekonomi atau Ya, jadi tenaga kerja yang memiliki keahlian atau profesionalitas tertentu melalui jalur pendidikan tertentu atau jalur pendidikan formal atau keahlian khusus ya. Contohnya yaitu tadi dokter, berarti dia harus menempuh pendidikan dokter. Pengacara dia harus menempuh pendidikan sarjana hukum. Akuntan dia harus menempuh pendidikan di akuntansi. Jadi keahliannya itu menempuh pendidikan tertentu. Berikutnya yang kedua adalah tenaga kerja terlatih. Coba Mas, tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terlatih merupakan tenaga kerja yang memiliki keahlian di dalam bidang tertentu yang didapat melalui pengalaman kerja. Contohnya sopir, tukang masak, dan pelukis. Ya, jadi dia pekerja yang memiliki keahlian tertentu dari pengalaman kerjanya. Contohnya, jadi dia karena mengerjakan pekerjaan berulang-ulang ya. Misalnya tadi contohnya tukang masak. Tukang masak kalau dia mengerjakan berulang-ulang kan akhirnya rasanya menjadi enak ya. Akhirnya menjadi ahli dan menjadi profesional. Kemudian sopir. Kalian nggak perlu menempuh pendidikan khusus, hanya berada di samping sopir dengan mempelajari digas, direm atau dan lain sebagainya. Kalian nanti sudah berulang-ulang mengerjakan, akhirnya kalian menjadi profesional seperti itu. Jadi ahlinya atau profesional karena terlatih, jadi berulang-ulang mengerjakan, akhirnya menjadi profesional. Benar ya? Next kita lanjut yang ketiga yaitu tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Coba siapa yang? Oke, silakan. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja terdidik dan tidak terlatih merupakan tenaga kerja yang hanya bekerja mengandalkan tenaga saja. Contoh, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah kuli, buruh angkut, buruh pabrik, pembantu dan tukang becak. Iya, jadi tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja yang hanya mengandalkan tenaga ototnya saja, tenaganya saja, tapi tidak mengandalkan keahliannya atau pikirannya. Contohnya misalnya kuli bangunan, buruh pabrik, kemudian apa tadi? Pembantu, terus tukang becak yang kalian jumpai di perempatan-perempatan, itu kan nggak perlu sekolah tinggi atau memiliki keahlian kan? Yang penting dia bisa menggayuh becak, dia bekerja, begitu kan? Terus kuli panggul, itu kan nggak perlu sekolah yang tinggi, dia sudah bekerja. Yang penting dia punya tenaga yang kuat, itu saja modalnya, tidak harus berpikir keras, hanya yang penting tenaganya kuat, itu aja. Itu tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Next. Lalu tadi muncul tenaga kerja 3 tadi ya, bagaimana upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja.
Yang pertama yaitu jalur formal. Misalnya sekolah umum seperti kalian itu adalah jalur formal untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja. Kemudian sekolah kejuruan misalnya di SMK atau di STM itu ya. Semuanya yang di sana sudah dispesialisasi jurusan mesin, otomotif dan lain sebagainya. Itu namanya jalur formal. Kemudian yang kedua adalah jalur non formal yang terdiri atas beberapa kegiatan. Pertama, latihan kerja, yaitu kegiatan untuk melatih tenaga kerja agar memiliki keahlian dan keterampilan. Yang kedua, magang, yaitu latihan kerja yang dilakukan langsung di tempat kerja, kegiatan magang. Yang ketiga, meningkatkan kualitas diri dengan mental dan spiritual tenaga kerja. Coba kalau di buku kalian coba perhatikan, upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja itu ada 3, yaitu pemerintah, swasta, dan individu, ya enggak? Coba perhatikan bukunya, dicermati. Upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja, coba ada 3 ya, yaitu pemerintah ya, kemudian swasta, kemudian individu. Yang pertama di sini formal, pemerintah. Pemerintah yaitu dengan adanya jalur pendidikan resmi seperti sekolah umum, sekolah kejuruan dan kursus-kursus. Sama enggak berarti dengan pemerintah? Sama kan? Yang kedua swasta. Kalau swasta di situ yaitu adanya kerjasama antara pihak perusahaan-perusahaan dengan mahasiswa ya untuk magang di perusahaannya, melatih bekerja supaya dia profesional dalam pekerjaannya. Itu adalah pihak swasta. Kemudian yang ketiga individu ya. Kalau individu dengan meningkatkan kualitas mental dan spiritual dengan cara meningkatkan keimanan, kejujuran, semangat kerja, disiplin dan terampil. Jadi individu berarti harus mau bekerja keras, harus jujur, harus disiplin, terampil dan inovatif. Misalnya kalian nanti bekerja, kalau misalnya tidak jujur, bisa nggak masuk ke lapangan pekerjaan? Kan nanti kalian akan ditolak kan kalau sudah tahu karakter yang nggak bagus. Berarti secara individu harus ditingkatkan mental kalian, kemudian harus disiplin. Itu mulai belajar, harus terampil dan inovatif. Itu adalah cara-cara kalian untuk meningkatkan secara individu kualitas tenaga kerja. Nah, dari penjelasan itu tadi, cara-cara meningkatkan kualitas tenaga baik jalur formal, non formal, kemudian dari pemerintah, dari pihak swasta. Ada permasalahan enggak ini dari individu? Ada pertanyaan sebelum saya next ke materi berikutnya? Belum ada ya, masih gampang ya, materinya kan bersifat umum, masih gampang ya. Next kita teruskan ke materi berikutnya. Sistem upah. Sistem pengupahan di Indonesia itu ada bermacam-macam sistem upah. Upah itu merupakan kompensasi atau balas jasa yang diberikan kepada pekerja karena memberikan tenaganya. Jadi karena tenaganya sudah diberikan kepada perusahaan, pekerja itu mendapatkan balas jasa. Balas jasanya berupa upah. Kemudian pembayaran upah bisa dilakukan harian, mingguan, atau bulanan. Jadi tergantung kesepakatan. Kemudian ada beberapa sistem upah yang bisa digunakan untuk menghitung upah pekerja. Antara lain sebagai berikut: menurut waktu, menurut prestasi, borongan, premi, partisipasi, sistem upah mitra usaha, upah indeks biaya hidup, dan sistem upah skala berubah yang terakhir sistem upah produksi. Ini semua adalah sistem pengupahan yang berlaku di Indonesia. Coba perhatikan, cermati buku kalian. Sistem pengupahan yang di Indonesia, coba yang ada buku, Mas ya. Sistem pengupahan itu berdasarkan permintaan dan penawaran. Itu coba dijelaskan gimana itu. Kamu paham enggak seperti sistem pengupahan dengan permintaan dan penawaran? Coba kalian baca dulu.
Sistem belum paham berarti ya, saya jelaskan ya. Sistem pengupahan yang terjadi di Indonesia yaitu satu, selain yang saya jelaskan di sini, yaitu permintaan dan penawaran tenaga kerja. Coba saya bertanya, apabila jumlah penawaran tenaga kerjanya besar, sedang permintaan tenaga kerja kecil, berapakah upah yang diterima? Besar atau kecil? Yang ditawarkan tenaga kerjanya banyak, tapi kesempatan kerjanya kecil atau permintaannya kecil. Kira-kira upahnya menurun atau meningkat? Hubungan dengan ini loh, di buku sistem upah itu berhubungan dengan permintaan dan penawaran tenaga kerja. Kalau misalnya penawaran tenaga kerjanya lebih banyak, tenaga kerja yang ditawarkan banyak, namun permintaan tenaga kerjanya lebih sedikit, apa yang terjadi? Upahnya menurun atau meningkat? Hah? Menurun. Jadi apabila yang ditawarkan tenaga kerjanya banyak, sedang permintaan tenaga kerjanya sedikit, upahnya akan semakin menurun. Nah, ini adalah pengembangan dari bahasanya permintaan dan penawaran tenaga kerja. Jika penawaran tenaga kerjanya banyak, kesempatan kerjanya sedikit, maka upahnya akan menurun. Kemudian yang kedua, kesepakatan pemberi kerja dan penerima kerja. Coba Mbak, yang paling belakang. Sistem upah yang kedua, kesepakatan pemberi kerja dan penerima kerja. Permintaan dan penawaran tenaga kerja bertemu pada saat wawancara kerja. Dalam wawancara ini, pemberi kerja dan pencari kerja lazimnya melakukan tawar-menawar tentang jam kerja dan upah. Permintaan kesepakatan pemberi kerja dan penerima kerja. Maksudnya begini, kalau misalnya kalian jumpai misalnya orang mau bekerja, itu biasanya ada wawancara kan, ya ada interview itu. Misalnya kamu bekerja di sini dengan 1 bulan saya gaji 3 juta. 1 bulan 3 juta dengan jam kerja misalnya jam 7 sampai jam 4. Nah ini kesepakatan. Terus biasanya upahnya itu adalah pemerintah menginstruksikan upahnya adalah sesuai dengan apa? Upah minimum regional. Upah minimum regional itu berapa ya di wilayah Nganjuk? Ada yang tahu? UMR itu biasanya sesuai biaya hidup daerah masing-masing. UMR-nya Nganjuk ada yang tahu kalian? Berapa Mas Dimas? 1.800.000. Pemerintah menginstruksikan sebenarnya pekerja itu harus minimum digaji 1.800.000 untuk wilayah Nganjuk. Untuk wilayah Surabaya berapa? 1 juta? 3.800.000. Namun kenyataan di lapangan para pekerjaan yang kalian jumpai itu yang di wilayah Nganjuk apa benar digaji 1.800.000? Yang pekerja di toko-toko itu kan paling maksimal hanya 1 juta. Terus kemarin Mas Dimas ketemu saya, itu yang tukang jaga parkiran itu loh sehari hanya 20.000 Bu. Itu kan nggak sesuai dengan biaya hidup sehari kan. Kalau 1.800.000 berarti kan seharinya minimal harus 60.000. Dibagi dari 1.800 dibagi 30, harusnya perharinya berapa? 60 kan logikanya. Namun hanya digaji 20. Kenapa mereka tetap mau? Problemnya apa? Iya, kenapa? Sebenarnya instruksikan untuk pekerja harus minimal dibayar UMR. Kenyataan di lapangan tidak semua pekerja itu dibayar UMR, malah ada yang
di bawah standar sekali, bahkan 1 bulan hanya 500.000, kan itu tidak cukup untuk biaya hidup ya. Ya, itu apa permasalahannya? Karena jumlah penawaran kerja dengan apa? Kesempatan kerja atau permintaan tenaga kerja tidak seimbang. Lebih besar apa? Tenaganya, apa? Penawaran tenaga kerja. Karena penawaran tenaga kerja lebih besar, akhirnya perusahaan atau yang mempekerjakan, ya sudah, saya mampunya membayar sekian. Kalian mau nggak bekerja? Akhirnya mau kan? Iya, karena daripada nganggur, iya. Pemikiran di benaknya, saya kebutuhan hidup sehari-hari harus berjalan terus, makan harus tetap perut harus tetap terisi. Akhirnya bekerja berapapun dibayar tetap mau. Nah, itu posisi pekerja lemahnya di situ. Karena kebutuhan sehari-hari yang harus dipenuhi, akhirnya dibayar berapapun dia mau. Itu. Yang ketiga yaitu apa? Upah minimum ya. Upah minimum. Jadi tadi sudah saya jelaskan, sebenarnya penggajian di Indonesia harus berdasarkan UMR atau upah minimum regional. Berhubung pencari kerja lebih besar dibanding kesempatan kerja yang ada, akhirnya digaji berapapun mau. Itu karena berpikirnya dia daripada nganggur. Oke, itu mengenai sistem upah di Indonesia. Next. Nah, sebelum saya lanjut ke pengangguran, mengenai pengupahan ada yang ditanyakan? Belum, berarti masih gampang-gampang ya, masih bisa dipahami dan materinya umum sekali, kalian mungkin sering mendengar dan lain sebagainya, akhirnya tidak ada permasalahan yang perlu ditanyakan. Berikutnya adalah pengangguran. Macam-macam pengangguran kita bedakan nanti menjadi 2. Pengangguran berdasarkan lama waktu bekerja itu dibagi 3, pengangguran terbuka, setengah menganggur, pengangguran terselubung. Kita bahas yang atas dulu satu-satu. Pengangguran terbuka, coba Mas, pengangguran terbuka itu apa ya? Ada? Hah? Nggak tahu. Coba yang lain yang tahu. Yang tahu bisa angkat tangan. Pengangguran terbuka. Yang ada buku? Ya. Pengangguran terbuka atau open unemployment adalah situasi ketika orang sama sekali tidak bekerja dan berusaha mencari pekerjaan. Ya. Pengangguran terbuka adalah orang yang tidak bekerja sama sekali atau orang yang dalam proses mencari pekerjaan. Apapun penyebabnya pengangguran terbuka, pertama karena pekerja tidak sesuai dengan keahliannya. Terus yang kedua karena memang tidak ada lapangan pekerjaan ya. Yang ketiga karena memang malas tidak mau bekerja. Itu adalah kategori pengangguran terbuka. Yang kedua setengah menganggur. Mbak, ayo Mbak, setengah menganggur. Situasi ketika orang bekerja tetapi tenaganya kurang termanfaatkan diukur dari surat jam kerja, produktivitas kerja, dan penghasilan yang jelas. Iya, jadi bekerja itu setengah menganggur itu adalah karena tidak optimal. Dia bekerjanya 1 minggu hanya 35 menit, upahnya juga tidak sebanding, tidak optimal maksudnya. Contohnya apa ya ini? Contoh setengah menganggur atau under unemployment ini adalah contohnya pekerja freelance. Dia hanya bekerja sesuai kebutuhan, misalnya servis motor. Dia hanya dihubungi kalau motornya rusak aja kan, kalau tidak kan tidak harus bekerja sehari penuh. Atau servis listrik atau Gojek atau jasa itu ya, jasa Gojek itu kan hanya dibutuhkan pada saat ada kebutuhan saja. Kalau nggak ada kebutuhan kan dia tidak terpakai, berarti kan tidak efektif, kan tidak optimal karena jam kerjanya juga tidak optimal, penghasilannya juga tidak optimal, produktif kerjanya juga tidak optimal. Itu dikatakan bahwa setengah menganggur atau under unemployment. Kemudian yang ketiga adalah pengangguran terselubung. Apa sih sebenarnya kok
terselubung, penjelasannya bagaimana coba? Yang aduh. Ya Mas Java. Pengangguran terselubung jadi karena tenaga kerja tidak bekerja secara optimal. Kondisi ini disebabkan karena adanya ketidaksesuaian antar pekerja dengan bakat dan kemampuannya. Ya, jadi bedanya kalau yang terselubung tadi, pekerja itu tidak sesuai dengan bakat dan kemampuannya, akhirnya tidak optimal. Misalnya bagian pemasaran, suatu perusahaan contoh, bagian pemasaran, seharusnya itu dipekerjakan 7 orang saja cukup, namun perusahaan mempekerjakan 10 orang, akhirnya yang 3 orang ini adalah pekerja pengangguran terselubung, ya, yang akhirnya menyebabkan pemborosan perusahaan yang harusnya harus menggaji yang tidak efektif tadi tetap tergaji penuh. Itu efek dari pengangguran terselubung. Nah, untuk berikutnya adalah macam pengangguran berdasarkan penyebab terjadinya. Penyebab terjadinya ada 4, struktural, konjunktur, friksional, musiman. Coba pengangguran struktural. Ujung-ujung Mas, apa sih pengangguran struktural? Hah? Nggak kelihatan? Betul. So gak gitu apa kono? Mas Januar gak kelihatan? Hah? Oh, matanya gak kelihatan. Yaudah yang kelihatan. Yang kelihatan pengangguran depannya ya. Pengangguran struktural. Matanya gak kelihatan. Pengangguran struktural adalah pengangguran yang terjadi karena perubahan struktur atau perubahan kondisi perekonomian. Perubahan struktur tersebut memerlukan keterampilan baru agar dapat menyesuaikan diri dengan keadaan baru. Ya, pengangguran struktural adalah pengangguran terjadi akibat dari struktur pola ekonomi. Misalnya yang semula struktur ekonominya agraris menjadi struktur industri. Otomatis yang semula petani banyak menyerap tenaga kerja menjadi industri yang hanya dikerjakan dengan mesin. Akhirnya terjadilah pengangguran. Ya, kalau misalnya petani sekarang kan nggak manual, semua pakai mesin-mesin traktor, pakai mesin-mesin, itu kira-kira banyak pengangguran enggak? Iya, jadi struktur ekonomi yang semula agraris, kemudian mengganti struktur industri yang semua menggunakan alat-alat canggih, akhirnya banyak PHK atau banyak perampingan karyawan yang di situ muncul banyak pengangguran. Kemudian yang kedua, pengangguran konjunktural atau siklis. Mbak, pengangguran konjunktur dan siklis diberi penjelasan? Yang kedua, tidak kelihatan? Hah? Tidak kelihatan? Oh, min juga. Mas Java enggak min. Padahal pakai kaca juga. Pengangguran konjunktur atau siklis. Pengangguran yang berkaitan dengan turunnya kegiatan perekonomian suatu negara. Pada masa kegiatan ekonomi mengalami pengembangan, daya beli masyarakat menurun. Ya, jadi pengangguran konjunktur atau siklis yaitu pengangguran yang muncul akibat resesi ekonomi atau penurunan ekonomi suatu negara. Contohnya yang sekarang lagi dialami negara kita yaitu dengan adanya COVID pandemi ini, ekonomi semua sektor mengalami penurunan. Salah satu contoh saja, saya kemarin ketemu dengan karyawannya perusahaan keramik Roman Mojokerto. Dia cerita berhenti dari sana di PHK karena sudah memproduksi ribuan meter kubik yang sekarang berhenti di gudang, tidak ada penjualan sama sekali, yang akhirnya untuk biaya operasional perusahaan berhenti karena tidak ada pemasukan. Akhirnya kan berhenti semua, untuk gaji karyawan tidak ada, untuk kegiatan modal kembali tidak ada. Muncullah PHK di semua karyawannya karena memang tidak operasional, kegiatan perusahaannya terhenti total karena barang berhenti di gudang, tidak laku terjual. Nah, itu tidak
perusahaan keramik saja hampir semua sektor ya, apalagi pariwisata ya. Pariwisata kan sekarang juga berhenti kan, tidak ada kegiatan. Kondisi perekonomian yang menurun ini akibat dari COVID ini menyebabkan muncullah pengangguran yang besar, PHK di mana-mana karena banyak perusahaan yang menghentikan operasional kerjanya. Pabrik-pabrik kan banyak yang berhenti, apalagi yang ada pegawainya kena COVID kan langsung ditutup ya, berarti kan tidak operasional. Lah seluruh pekerjanya itu berhenti, tidak bekerja. Dengan tidak bekerja otomatis tidak punya penghasilan ya. Dengan tidak punya penghasilan berarti tidak punya daya beli atau daya belinya menurun. Lah itu muncullah banyak pengangguran dari kondisi pengangguran konjunktural atau siklis akibat penurunan ekonomi, resesi ekonomi. Kemudian yang ketiga adalah pengangguran friksional. Friksional kok enggak ada bukunya ya sama sekali. Belakangnya Mas Java juga enggak kelihatan? Kelihatan? Iya, friksional apa ya Mas? Ya, pengangguran friksional adalah kesulitan temporer antara pencari kerja dan yang mencari pekerjaan dan pencari tenaga kerja. Biasanya mereka itu tidak sesuai, misalnya punya keahlian di teknik mesin, dia tidak bekerja di teknik mesin, bekerja di perbankan misalnya. Karena kesulitan ini tidak sesuai, akhirnya bekerja sementara menunggu tempat yang sesuai dengan keahliannya, itu namanya friksional. Jadi keadaan sementara mencari pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya itu namanya friksional. Kemudian yang keempat adalah pengangguran musiman. Semua saya kira sudah pernah tahu apa sih sebenarnya pengangguran musiman ya Mas, walaupun di depannya nggak ada buku. Apa sih pengangguran musiman? Nggak kelihatan juga? Oh, belum tahu. Belum tahu juga. Ayo Mbak, pengangguran musiman. Pengangguran musiman adalah pengangguran yang terjadi karena pergantian musim. Iya, bekerja berdasarkan musim. Misalnya petani. Biasanya pengangguran musiman terjadi pada petani. Petani itu kan hanya bekerja pada saat awal tanam itu saja ya. Setelah tanam beberapa hari, kemudian kan dia bekerja kembali menunggu masa panen. Sedangkan masa panennya kan 3 bulan ya. Nah, menunggu masa panen dia hanya bekerja beberapa hari saja. Kemudian menunggu masa panen sampai 3 bulan, itu namanya pengangguran musiman ya. Berarti dia harus mengisi pekerjaan di masa nganggur musiman itu, gitu loh. Jadi pengangguran musiman itu biasanya terjadi pada petani karena menunggu masa panen. Nah, dari penjelasan ini tadi ada yang belum paham? Mulai dari macam pengangguran berdasarkan lama waktu dan penyebabnya? Belum? Nggak ada pertanyaan? Belum. Berarti pinter semua. Yo next, pinter semua, lanjut. Loh, kok ini lagi? Oh, penyebab pengangguran. Ya, penyebab pengangguran ya ini penyebabnya kenapa banyak muncul pengangguran jumlah yang besar. Itu adalah tekanan demografis ya, jumlah penduduk yang besar tidak sesuai dengan lapangan pekerjaan. Kemudian yang kedua pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang ketiga jumlah lapangan kerja yang tersedia kecil, tadi sudah saya jelaskan, pencari kerjanya lebih besar dibanding dengan lapangan kerja yang tersedia. Kemudian yang keempat, kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan pasar kerja, tidak sesuai dengan keahlian yang dikehendaki perusahaan. Kemudian terjadinya PHK, tadi sudah saya ceritakan, saya singgung di depan, terjadinya PHK. Kemudian kurang efektif informasi pasar. Yang G, berbagai regulasi dan perilaku birokrasi.
Saya kira ini sudah jelas, langsung next aja. Masih banyak. Ini sampai ini penyebabnya sampai masih sulitnya arus masuk modal asing, kemudian iklim investasi, kemiskinan, ketimpangan pendapatan, urbanisasi, dan ini sampai terakhir keberadaan pasar global. Bisa sampai sini aja. Sudah sampai sini. Ya ini dampak pengangguran sebentar. Sampai sini aja. Sakit. Jam. Oh iya. Sampai di sini tadi penyebab ini tadi. Kira-kira ada pertanyaan enggak ya? Enggak ada. Ganti saya yang tanya ya. Tadi next ke sebelumnya. Sebelumnya yang penyebab sebelumnya ini. Ini coba pengangguran. Macam pengangguran berdasarkan lama waktu bekerja dan macam pengangguran berdasarkan penyebab terjadinya. Dari penjelasan saya tadi sudah panjang lebar mengenai bagaimana bekerja produktif, bagaimana tenaga kerja, bagaimana macam-macam pengangguran, penyebabnya juga. Sekarang pertanyaan saya, di sekitar kalian pasti kalian sering menjumpai pengamen enggak? Pengemis enggak? Pertanyaan saya, pengemis dan pengamen itu kategori pengangguran apa bekerja? Pertanyaan saya. Tadi kan di depan sudah dijelaskan bahwa pekerja adalah orang yang mampu menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, juga untuk menghasilkan barang dan jasa untuk kebutuhan hidup masyarakat. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau kalian menjumpai pengamen di pinggir-pinggir jalan, pengemis yang kalian jumpai di setiap jalan atau di mana tempat kalian berada pernah menjumpai, lah itu kategori menganggur apa kategori bekerja? Silahkan salah satu jawab, karena kamu nggak ada pertanyaan toh, ganti saya yang bertanya. Silahkan. Oh iya, Mas. Kategorinya itu pengangguran karena tidak menguntungkan untuk masyarakat. Karena tidak masyarakat. Tidak menguntungkan masyarakat. Oke. Kalau dengan dihubungkan sama lama waktu bekerja, penyebab ini nyambung enggak? Ya sebenarnya ditahan dulu ya. Pendapat yang lain. Alasannya Mas siapa? Langgeng. Langgeng tuh Langgeng. Menurut jawabnya Mas Langgeng, pengemis sama pengamen itu tidak menguntungkan masyarakat gitu. Nah, coba ada jawaban yang lain, nanti kita gabung-gabung, kita simpulkan bahwa ternyata pengemis sama pengamen itu kategori tidak bekerja, kategori menganggur. Kita simpulkan nanti. Coba jawaban yang berikutnya mungkin punya jawaban. Iya Mas. Tidak menghasilkan barang, menghasilkan uang kan? Tidak menghasilkan barang dan jasa. Oke. Oh ya, oke. Kalau tak sana tadi Mas Langgeng tidak menguntungkan. Kalau Mas siapa? Sultan. Tidak apa tadi? Tidak menghasilkan barang dan jasa. Yang sebelah ini. Kenapa pengamen dan padahal dia punya uang loh. Dia kan tidak bekerja sama sekali, tapi untuk hidup sehari-hari ya cukup, ya bertahan dengan keluarganya dengan hasil ngamen sama apa tadi? Ngemis ya. Dia sehari-harinya ya seperti itu saja, dia nggak ngapa-ngapain, nggak bekerja yang lainnya Yus, tapi dia bertahan hidup. Padahal tadi penjelasannya kan mampu menghidupi dirinya, dia bisa bertahan hidup. Gimana? Ada lagi? Sebelum kita simpulkan, disimpulkan ya.
Pengamen dan pengemis itu adalah kategori pengangguran, tidak bekerja. Yang pertama tadi jawabannya Mas Langgeng betul juga. Pertama misalnya tidak menguntungkan. Yang kedua tidak menghasilkan barang dan jasa. Kalau tinjauan dari keilmuannya, pengamen dan pengemis itu lama waktu bekerjanya tidak sesuai, jam kerjanya itu tidak produktif, kan dia suka-suka, ya. Terus penghasilannya juga tidak bisa dipastikan penghasilannya sekian. Kalau dihubungkan dengan ini, jadi tidak produktif, suka-suka bekerjanya, lama waktunya juga tidak ada batasan. Terus yang keempat tidak menguntungkan, yang kelima tidak menghasilkan barang dan jasa. Jadi yang pengamen dan pengemis adalah kategori menganggur walaupun pengangguran, walaupun dia punya uang, walaupun dia dapat uang, tapi secara ini lama bekerjanya tidak sesuai, produktivitas kerja juga tidak memenuhi standar, ya, akhirnya dia adalah kategori pengangguran. Nah, demikian tadi anak-anak penjelasan saya tentang ketenaga kerjaan, baik sistem pengupahan, pengangguran, dan yang terakhir ini tadi macam-macam pengangguran. Sampai di sini penjelasan saya. Karena kalian nggak ada pertanyaan, kita langsung ke evaluasi. Evaluasinya untuk menutup pembelajaran kali ini, kalian bisa membuka halaman untuk evaluasi hari ini. Tolong dikerjakan halaman 91. Itu ada penguasaan materi, ada 2 nomor. Kemudian halaman 92 ada 1 nomor, ya. Dan kemudian halaman 95 di atas itu ada 1 nomor juga. Kemudian halaman 96 ada 2 nomor. Cukup itu saja. Sejauh mana yang saya jelaskan pada kalian tadi sudah nyambung, sudah bisa kalian, ya. Demikian anak-anak, saya akhiri pelajaran ekonomi. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.